Gadis ini baru berusia 18 tahun. Dan ayah memberinya ikat pinggang. Hanya karena dia merasa anaknya tak patuh. Dia ingin jinakkan anaknya dengan begini. Gadis ini berpikir dia akan baik-baik saja jika bekerja sama. Tapi pria ini ada ide yang lebih jahat. Dia dibawa ke kamar yang penuh alat peraga aneh. Melihat barang-barang itu di kasur, dia sadar ada yang tak beres. Dia berbalik dan melihat ayah. Ayah angkat pistolnya dan perintahkan dia dengan nada hewan yang jinak. Kau ingin selamanya memanggil aku ayah. Apa yang ayah lakukan, kau tak boleh melawan. Lalu pria ini perintahkan gadis ini duduk di kasur. Di sini ada info efek misterius untuk kalian semua. Cukup tekan emot kepala anjing dan rangkulan tangan di komentar. Dan ada anjing dengan tangan yang melindungi kalian. Emot yang terbuka ada di paling bawah. Sebenarnya pria ini bukan ayah gadis ini. Clara yang sedang bantu temannya siram tanaman beberapa jam lalu. Tiba-tiba menyadari ada mobil sport berhenti di belakangnya. Seorang berpakaian rapi turun mobil. Dengan sopan bertanya jalan padanya. Lihat pria ini sopan, dia turunkan kewaspadaannya. Tapi saat pria ini tahu di rumah tak ada orang tua, tiba-tiba dia maju dan arahkan pistol ke dagu Clara. Jika kau berteriak, aku akan menembakmu. Saat ini pikiran Clara kosong. Dia hanya bisa mematuhi pria ini. Dia berbaring di kotak plastik bagasi mobil. Saat pria ini kemudikan mobil, Clara tahu dia diculik orang jahat. Dia menutup mulutnya dan menangis. Tapi tak lama itu dia memaksa dirinya untuk tenang. Karena dia tahu dia tak boleh menyerah. Tak lama itu, dia merasa mobilnya berhenti. Pria itu turun dan peringati dia. Jika tidak patuh, maka dia akan membunuhnya. Mendengar itu, dia pura-pura mengangguk setuju. Setelah pria itu pergi, dia mulai melihat sekitar. Mencari jalan kabur terbaik. Setelah konfirmasi pria itu tak melihat. Dia segera melompat keluar mobil. Dia kumpulkan tenaga dan lari ke depan. Tapi baru berlari beberapa meter. Di belakang ada suara tembakan. Dia terjatuh dan melihat perutnya tertembak. Dalam sekejap, dia kembali ke mobil lagi. Ternyata itu hanya simulasi kabur di pikirannya. Rupanya kabur di alam liar hanya akan membuatnya jadi target pria ini. Demi bisa hidup, Clara biarkan pria ini mengikatnya dan tak berani melawan. Dia dibawa ke ruangan tertutup oleh pria ini. Saat ini, pria ini ungkapkan sifat aslinya. Dia lepaskan ikatan tubuh gadis ini dengan kasar. Dan Clara ambil kesempatan untuk amati sekitar. Untuk kumpulkan semua informasi yang berguna. Lalu pria ini membawanya ke kamar. Pria ini memaksanya memanggil dirinya ayah. Paham tidak? Iya ayah. Saat ini, dia menyadari pria ini bukan penculik biasa, tapi adalah orang cabul. Lalu pria ini mulai bertanya informasi pribadi Clara. Bahkan detail saat berhubungan dengan pacarnya. Setelah mengetahui Clara masih gadis perawan, pria ini dengan aneh membuka kancingnya, berbaring. Clara harus melakukannya meski dia ketakutan. Dan begitulah dia diperkosa. Pada saat yang sama, temannya menyadari dia hilang. Dia segera menelepon ibu Clara. Mendengar itu, ibu segera hubungi pacar Clara dan mantan suaminya. Lalu keduanya menjawab tak bertemu Clara. Jadi dia lapor polisi. Tapi polisi mengira Clara sudah dewasa. Dan itu baru 2 jam sebelum insiden terjadi, jadi kasusnya ditolak. Di sisi lain, Clara pikir dia akan dibebaskan karena pria ini sudah dapatkan yang dia mau. Tak diduga, pria ini benar-benar mesum. Tak peduli Clara ke toilet atau mandi, dia akan terus mengikuti. Ini membuat Clara tak dapat kesempatan kabur. Tapi dia tak duduk diam, dia terus kumpulkan petunjuk. Dia menemukan banyak rambut merah di sisir kamar mandi. Dan beberapa botol kosmetik bekas. Ini berarti pria ini mungkin ada pacar. Dan setelah pria dapatkan yang dia mau, dia dengan nyaman amati gadis ini. Aku bukan orang jahat. Lalu Clara mengetahui pria ini adalah seorang pensiunan angkatan laut dari obrolan mereka. Dan biasanya hobi terbesarnya ialah pelihara berbagai macam burung. Karena tak tahu nama pria ini. Ini telah jadi petunjuk untuk menangkapnya di masa depan. Setelah beberapa obrolan, pria ini puas dengan Clara yang patuh. Dan berjanji beberapa hari lagi akan bebaskan dia. Bebaskan aku? Clara tak mempercayai perkataan orang cabul ini. Selesai bicara, pria ini pergi. Melihat pria ini lengah, Clara segera simulasikan adegan pelarian kedua. Tapi akhirnya tetap ditembak oleh pria itu. Sepertinya sekarang belum saatnya kabur. Jadi dia putuskan untuk kumpulkan lebih banyak petunjuk. Dia inisiatif usulkan ingin bersih-bersih rumah. Dia temukan telepon dan alamat dokter pria itu di kulkas. Dia akan selalu mengingatnya. Dan CV di atas mejanya. Tapi niatnya sudah membuat pria itu sadar. Pria itu maju, berhenti dan letakkan sapunya. Dia mengancam Clara untuk lepas pakaiannya. Dia ingin hancurkan keinginan gadis itu untuk hidup. Saat bersamaan, ibu yang tak temukan anaknya. Dia datang ke kantor Sheriff untuk minta bantuan. Tapi Sheriff merasa anaknya hanya pergi jalan-jalan. Lagi pula, baru 6 jam sejak anaknya menghilang.
Lalu pria ini menonton berita di TV. Dan hanya menemukan berbagai saran ahli. Jadi dia dengan bangga mencuci otak gadis ini. Dia bilang tak ada yang peduli pada hidupnya. Karena sejauh ini belum ada laporan hilangnya dia. Jadi tunggu dia puas dulu, dia baru akan melepaskan Clara. Menghadapi cucian otak pria ini, Clara tak terpengaruh. Dia yakin dia pasti akan menemukan kesempatan kabur. Tak lama itu, Clara menemukan beberapa celah. Dia melihat alat peraga borgol pria ini. Jadi dia simpulkan kunci ini tak terlalu kuat. Saat pria ini tertidur pulas, dia memutuskan untuk mulai tindakannya. Dia mencoba buka kunci dengan tangannya. Tapi jarinya yang terkunci ini tak berfungsi. Jadi dia longgarkan kuncinya sedikit dengan giginya. Dan perlahan putar utas dengan jarinya. Akhirnya dia berhasil buka borgol. Dan letakkan pengait di kepala kasur dengan hati-hati. Lalu dia buka borgol di kakinya. Dan perlahan mengenakan celana pendeknya. Dia berjalan keluar setelah lepaskan semua pengekangan. Saat ini dia sudah di depan pintu, tapi dia tak berani bersuara. Karena jika gagal, dia akan mati. Dia dengan hati-hati singkirkan garis pertahanan terakhir di pintu. Cepat lari. Setelah keluar, dia lari untuk selamatkan diri. Dia tak berani menoleh. Karena peluru akan ditembakkan kapanpun. Dia hentikan mobil yang lewat di pinggir jalan. Aku diculik. Kau ingin aku berbuat apa? Tolong bawa aku ke kantor polisi. Aku mohon. Naiklah, terima kasih. Setelah masuk mobil, dia minta supir untuk mengingat apartemen itu. Akhirnya di bawah bantuan orang baik, dia ke kantor polisi. Dia hanya ingin lakukan satu hal sekarang, yaitu membawa pria itu ke pengadilan. Dia beritahu proses terperinci dia diculik pada polisi. Dan berapa kali dia diperkosa dalam 18 jam terakhir. Polisi juga langsung menghubungi ibu Clara. Anakmu, Clara, ada di sini. Apa dia baik-baik saja? Apa kau bisa menjemputku? Sayang, aku segera ke sana. Sesuai dengan petunjuk Clara, polisi dengan cepat temukan perkiraan lokasi penjahat. Berdasarkan pada kegemaran pelaku terhadap burung, penjaga mengunci nomor kamar itu. Mereka segera masuk untuk menangkap penjahat itu. Sayangnya mereka terlambat. Rumah itu sudah kosong, tapi yang buat mereka terkejut. Tentara Amerika ini mungkin adalah seorang pembunuh berantai. Karena ada banyak pakaian dalam perempuan di sini. Dan 3 koran orang hilang. Untuk tangkap penjahat secepat mungkin, polisi minta Clara mengingat lebih detail. Sesuai dengan CV yang dilihatnya sebelumnya. Dia simpulkan pacar pria itu bekerja di Disney. Dan rincian dokter keluarganya, DLL. 80355585562. Dan ada nomor telepon dokter giginya. 803555856. Hanya begini. Dan rangkaian operasi Clara mengejutkan semua orang. Tak ada yang tahu bagaimana dia mengingat detail. Sebanyak itu di kondisi itu. Ibu hanya bisa menutupi wajahnya dan menangis. Pada saat yang sama, polisi keluarkan surat perintah. Berita itu mengejutkan seluruh kota. Semua orang memegang koran untuk bantu polisi menangkap orang cabul ini. Mendengar ini, pacar pria itu juga inisiatif bekerja sama dengan polisi. Dia ajak pria ini ketemuan di kafe. Akhirnya polisi menemukan pria mesum yang masih ingin berburu di jalan. Lalu polisi bekerja sama untuk mengepung pria ini di jalan buntu. Dan pria ini tahu kematian tak bisa dihindari. Dia menembak dirinya sendiri. Film ini berdasarkan kejadian nyata. Kenyataannya, penampilan pahlawan wanita yang tenang ini mengagumkan. Setelah lulus, dia memilih bekerja di kepolisian.